Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami berupa video presentasi ini, yang mana tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Hidayatul Husnah, SPD, MSc. Dan nama dari kelompok kami ada Adiba Dafa dengan NIM belakang 11, Rohma Sukma Betari dengan NIM belakang 22, lalu saya, Nafia Maulidia dengan NIM belakang 24, kemudian Siti Nurlaila dengan NIM belakang 30, ada Fabila Anggraini dengan NIM belakang 47, Ahmad Agung Mustafa dengan NIM belakang 49, dan Rizky Tria Miftahur Rohmah dengan NIM belakang 52. Berikut pemaparannya. Konsep piutang. Menurut Mulyadi, piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal penjualan. Menurut Gioso, piutang adalah klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Dari pengertian beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan piutang merupakan hak atau klaim yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak yang dapat berupa entitas atau perusahaan organisasi, instansi perusahaan swasta, bahkan individu sekalipun. Hak atau klaim tersebut muncul dikarenakan oleh banyak faktor, seperti penjualan barang atau jasa secara kredit, pemberian pinjaman, dan jasa yang timbul karena keberadaan aktiva perusahaan kepada pihak lain yang dimaksud. Misalnya, pendapatan bunga di bank, piutang dividen karena kepemilikan saham tertentu, dan sebagainya. Klasifikasi piutang. Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK menyatakan menurut sumber terjadinya piutang digolongkan dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lain-lain. Di dalam akuntansi, penggolongan atau klasifikasi piutang memegang peranan yang sangat penting. Dengan adanya penggolongan atau pengelompokan tersebut, akan membawa pembaca laporan keuangan lebih memahami unsur-unsur yang disajikan dalam neraca. Piutang berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktu, piutang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, piutang lancar atau piutang jangka pendek atau biasa disebut current receivables. Piutang ini meliputi semua piutang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu periode akuntansi atau kurang terhitung sejak tanggal neraca yang bersangkutan. Lalu yang kedua, piutang jangka panjang atau biasa disebut dengan non-current receivables. Piutang ini meliputi semua piutang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi atau kurang terhitung sejak tanggal neraca yang bersangkutan. Piutang berdasarkan transaksi penyebab terjadinya digolongkan menjadi dua, yaitu piutang dagang atau piutang usaha dan piutang non-dagang atau piutang di luar usaha. Piutang dagang atau piutang usaha adalah piutang yang diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek seperti 30 atau 60 hari. Piutang ini timbul karena piutang terjadi sebab tagihan pihak debitur sebagai akibat dari penjualan barang secara kredit. Penjualan kredit jasa yang merupakan produk utama perusahaan. Piutang non-dagang atau piutang di luar usaha, yaitu piutang yang berasal dari bidang usaha utama. Contohnya, uang muka kepada pemegang saham, pembayaran muka atas pembelian, piutang dividen dan bunga, dan deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran.
Berdasarkan ada tidaknya dokumen-dokumen tertulis yang mendukung tagihan tersebut, piutang digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, piutang wesel atau wesel tagih atau disebut juga notes receivable. Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam bentuk wesel yang diatur dalam undang-undang atau sesuatu utang formal. Yang kedua, piutang non-wesel. Piutang non-wesel timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar. Pengakuan piutang. Standar akuntansi pemerintah atau SAP berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dalam bentuk laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah atau SAP menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan, serta basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis kas digunakan untuk dapat menyusun laporan realisasi anggaran, dan basis akrual digunakan untuk dapat menyusun neraca. Piutang Badan Pendapat Daerah atau Bapenda diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah. Piutang diakui saat timbul klaim atau hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika telah diterbitkan surat ketetapan, kemudian ada telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan yang terakhir belum dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan. Piutang dapat diakui, maka harus dipenuhi dua kriteria sebagai berikut. Yang pertama, telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas. B. Jumlah piutang dapat diukur. C. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Dan yang terakhir, D. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Penilaian piutang. Secara teori, semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari perkiraan kas di masa mendatang. Oleh karena piutang usaha jangka pendek biasanya ditagih dalam 30 hingga 90 hari. Bunga pinjaman akan relatif lebih kecil dari jumlah piutangnya sebagai ganti dari penilaian piutang usaha pada nilai sekarang yang diskontokan. Piutang dilaporkan sebagai nilai realisasi bersih, yaitu nilai kas yang diharapkan. Hal ini menjelaskan bahwa piutang usaha harus dicatat sebagai jumlah bersih dari estimasi piutang tak tertagih. Ada dua metode yang digunakan dalam menilai, mencatat, atau menghapus piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Yang pertama, metode hapus langsung. Faktor-faktor atau perihal yang membuat metode hapus langsung ini dipakai. Terdapatnya sebuah situasi di mana memang sangat tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk mengestimasi besarnya piutang usaha yang tidak dapat ditagih sampai dengan akhir periode. Ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih adalah beban piutang tak tertagih piutang usaha. Selanjutnya, metode pencadangan. Sepanjang periode di mana penjualan kredit terjadi, estimasi mengenai besarnya piutang usaha yang tidak dapat ditagih dibuat. Pada detik ini, dalam periode penjualan, karena perusahaan belum dapat mengetahui mana dari pelanggannya yang tidak bisa membayar, maka perusahaan tidak akan mengkreditkan atau menghapus piutang usahanya secara langsung. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih
yaitu beban piutang yang tidak dapat ditagih, cadangan piutang yang tidak dapat ditagih. Proses evaluasi penurunan nilai bagi sebagian besar perusahaan membuat penyisian yang sesuai untuk piutang tidak tertagih relatif mudah. Namun demikian, IASB memberikan pedoman terperinci untuk digunakan dalam menilai apakah piutang harus dianggap sebagai tidak dapat tertagih atau sering disebut sebagai diturunkan nilainya atau impaired. Perusahaan menilai piutang mereka untuk menentukan penurunan nilai setiap periode pelaporan dan menilai penilaian tersebut dengan mempertimbangkan apakah terdapat bukti objektif yang menunjukkan bahwa satu atau lebih peristiwa kerugian telah terjadi. Nah, berikut adalah contoh kemungkinan peristiwa kerugian. Yang pertama, masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan. Yang kedua, kegagalan pembayaran. Yang ketiga, renegosiasi termin piutang karena kesulitan keuangan pelanggan. Yang keempat, penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok piutang sejak pengakuan awal, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi dari aset individu dalam kelompok. Piutang dianggap mengalami penurunan ketika peristiwa kerugian menunjukkan adanya dampak negatif terhadap taksiran arus kas yang akan diterima dari pelanggan di masa depan. IASB mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, piutang yang signifikan secara individual harus dipertimbangkan untuk penurunan terpisah. Jika turun nilainya, maka perusahaan harus mengakui penurunan nilai itu. Piutang yang tidak signifikan secara individual juga dapat dinilai secara individual, tetapi hal ini tidak perlu dilakukan. Yang kedua, setiap piutang yang dinilai secara individual yang tidak dianggap turun nilainya harus disertakan dengan kelompok aset dengan karakteristik resiko kredit yang sejenis dan secara kolektif dinilai kembali untuk menentukan penurunan nilai. Yang ketiga, setiap piutang yang tidak dinilai secara individual harus dinilai secara kolektif untuk menentukan penurunan nilai. Untuk mengilustrasikannya, diasumsikan bahwa Hector Company memiliki piutang berikut yang diklasifikasikan menjadi piutang yang signifikan secara individu dan semua piutang lainnya. Hector menentukan bahwa piutang Yan mengalami penurunan nilai sebesar $15.000 dan piutang Brancard mengalami penurunan nilai secara total. Piutang Fernando dan Rendon dianggap turun nilainya. Hector juga menentukan bahwa tingkat komposit atau gabungan sebesar 2% sudah sesuai untuk mengukur penurunan nilai atas seluruh piutang lainnya. Total penurunan nilai dihitung sebagai berikut. Piutang yang dinilai secara individu, milik Yan Company sebesar $15.000 dan milik Brancard sebesar $50.000. Piutang yang dinilai secara kolektif sebesar $500.000, ditambah milik Rendon sebesar $100.000 dan milik Fernando sebesar $60.000. Sehingga total piutang yang dinilai secara kolektif yaitu sebesar $660.000. Penurunan nilai yang dinilai secara kolektif yakni sebesar 2% dari $660.000, yaitu $13.200, sehingga total penurunan nilai seluruhnya yaitu $15.000 ditambah $50.000 ditambah $13.200, yakni sebesar $78.200. Oleh karena itu, Hector mengalami total penurunan nilai atas piutang sebesar $78.200. Baik, tadi adalah slide terakhir dari video presentasi kami. Selanjutnya, kami akan buka sesi tanya jawab pada kolom komentar via Google Classroom. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.